Bab 271. Aku ngobrol dengan teman-temanku sampai larut malam kemarin, jadi aku memutuskan untuk menginap di tempat mereka saja. Jeremy membungkuk dan mendekati Corin. Teman seperti apa? Laki-laki atau perempuan? Siapa nama mereka? Di mana mereka tinggal? Rentetan pertanyaannya menyinggung Corin, dan ia tak kuasa menahan diri untuk meledak marah. Apa aku tak boleh punya teman? Atau kau ingin bilang aku tak boleh punya privasi saat bersamamu? Haruskah aku menceritakan semuanya secara detail? Apa bedanya ini dengan di penjara? Jeremy sedikit membeku, dan ia menyipitkan matanya pelan-pelan sambil menatap wajah mungilnya yang tak bahagia dan tak puas. Ia tersenyum alih-alih marah padanya, dan bibir tipisnya sedikit mengerut saat hampir separuh rasa lelahnya lenyap seketika. Ia tampak masih cukup energi dan memiliki kekuatan untuk berdebat dengannya. Dia menatapnya dalam diam beberapa saat, tetapi alih-alih berdebat dengannya, dia malah bertanya dengan nada mengejek, "Mana ponselmu? Kamu bisa meneleponku untuk memberitahu kalau kamu mau menginap di rumah teman, kan?" Saat menyebut ponselnya, Corin kehilangan sedikit kepercayaan dirinya dan merentangkan tangannya tanpa daya. "Maaf. Soal ponselmu. Aku kehilangannya tadi malam, dan aku tidak tahu di mana aku menjatuhkannya. Aku akan membeli yang baru dengan model yang sama untuk mengganti rugimu." Mungkin terjatuh saat terjadi konflik fisik dengan pihak perempuan. Selebriti internet sehari sebelumnya, dan dia baru mengetahuinya saat naik taksi pagi itu. Untungnya, dia berhasil membawa uang tunai. Jeremy mendengus pelan, mengangkat tangannya, dan mengeluarkan ponsel dari saku jaketnya. Ia mengangkatnya di hadapannya dengan jari-jarinya yang panjang dan mengetukkannya ke dahinya. "Kau akan kehilangan akal sehatmu suatu hari nanti jika kau terus-menerus kehilangan barang-barangmu." Corin mengerjap tiba-tiba, mengambil ponsel itu, dan melihatnya untuk memastikan bahwa itu memang ponsel yang sama yang tak sengaja ia jatuhkan. Ia mendongak kaget dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa, Tuan? Kenapa ada di sini?" Pria itu menjawab dengan singkat, "Seseorang menemukannya di tepi sungai dan menyerahkannya ke polisi, yang kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya." "Aku mengerti." Corin mengangguk dan berkata penuh syukur, "Aku senang sekali ada yang menemukannya. Aku khawatir ada yang mencuri ponselnya. Aku tidak sanggup membayarmu sejumlah besar uang yang terikat dengan kartu bankmu," gumamnya dalam hati. "Corin?" Jeremy tiba-tiba memanggil namanya. "Ya." Corin mengangkat kepalanya secara alami dan menunggu dia melanjutkan kalimatnya, tetapi jantungnya berdebar kencang ketika dia melihat mata hitamnya yang tak berdasar. Jeremy menatapnya dengan saksama dan berkata dengan suara berat, "Aku tidak pernah berniat memenjarakanmu, jadi kamu tidak perlu bersikap setegas itu di hadapanku." Corin terkejut. Sikapnya mungkin tegas, tapi nadanya sangat lembut. Ia menambahkan, "Kamu boleh punya privasi, punya rahasia-rahasia kecil yang bisa kamu rahasiakan dariku, dan punya lingkaran pertemananmu sendiri, tapi jangan pernah, sekalipun, memutuskan untuk tidak pulang tanpa memberi tahuku. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padamu?" Ketika dia berbicara, tangannya yang besar dan kasar membelai wajahnya sementara jari-jarinya yang kurus dan panjang dengan lembut mengusap pipinya yang halus, seakan-akan dia baru saja menemukan harta karun yang telah lama hilang dan tidak sanggup untuk berpisah dengannya. Dia menjawab keluhan-keluhannya sebelumnya tanpa mengabaikan perasaannya, dan dia bahkan memberinya jawaban dan sikap yang sangat spesifik. Sikapnya yang tidak terduga dan ambigu membuat Corin sangat bingung. Dia terdengar seperti sedang mencela dia saat membujuknya dengan alasan yang kuat sekaligus. Apakah dia terlalu lelah? Sebegitu lelahnya sampai-sampai dia jadi bingung. Jeremy menundukkan pandangannya dan menatap wajah Corin yang mungil dan cantik. Ia mengamatinya mulai dari alisnya, lalu ke hidungnya, dan akhirnya ke lidahnya yang tajam. Sudah seminggu sejak ia bertemu dengannya, dan meskipun ia tak merasakan apa-apa saat merindukannya, ia bisa bertahan dengan menyalakan rokok dan bermeditasi dengan mata tertutup. Baru ketika Jeremy menyentuhnya secara langsung, ia menyadari ada hasrat membara yang tak terkendali dalam dirinya. Ia tak sabar sedetik pun saat ia mengangkat wajah mungilnya dan menciumnya dengan penuh gairah. Bab 272.
Jeremy mengaitkan lengannya ke belakang Corin sambil memeluk pinggangnya dan merenggangkannya ke depan. Tubuh mereka bersentuhan erat melalui pakaian mereka, dan kedua sisi tubuh mereka saling menempel erat. Napas mereka bertautan, dan bibir mereka hampir bertemu. Jarak yang tiba-tiba dekat itu membuat jantung Corin berdebar kencang dan membuatnya sangat kesal. Apa yang sedang dia coba lakukan? Anya baru saja pergi. Kalau saja dia tidak melihat Anya di sana mengenakan gaun tidur dan tahu bahwa dia dan Anya baru saja menghabiskan malam yang penuh gairah bersama, dia mungkin merasa bahwa dia bersikap baik, penuh perhatian, dan mungkin bahkan menaruh perasaan padanya. Namun, jelas baginya bahwa dia telah menghabiskan sepanjang malam dengan Anya, jadi dia sangat tidak senang bahwa dia masih memiliki energi untuk menggodanya seperti itu. Cih, pria. Corin tersadar kembali, memiringkan kepalanya untuk menghindari ciumannya, dan akibatnya lehernya hampir terkilir. Ia meletakkan tangannya di dada pria itu, mendorongnya ke belakang, dan sengaja mundur sedikit untuk menjaga jarak darinya. Saya mengerti maksud Anda, Tuan. Saya akan ingat untuk selalu memberitahu Anda kemanapun saya pergi lain kali. Anda tidak perlu melakukan ini hanya untuk memperkuat nasihat itu kepada saya. Jeremy menegakkan tubuhnya, dan begitu mendengar kata-kata Corin yang tidak berperasaan, mata tampannya menyipit dan hatinya yang penuh gairah berubah dingin. Wanita ini tidak bisa membaca keadaan. Kamu mengerti apa yang ingin kukatakan? Apa yang ingin kukatakan? Katakan. Jeremy melotot ke arah Corin dengan sedikit ketidakberdayaan, kegelisahan, dan hasrat yang tak terpuaskan. Semuanya. Corin meliriknya dan tidak ingin membuat pernyataan yang terlalu kasar. Dia sudah berkali-kali bilang kalau dia bisa memberikan segalanya kecuali perasaannya, jadi nggak ada gunanya dia terlalu banyak menilai tindakannya dan berpikir dia punya perasaan padanya. Dia memikirkan kata-katanya dengan saksama dan sampai pada kesimpulan bahwa dia mengkhawatirkan hidupnya karena perhatian utamanya adalah masa depannya bersama Anya. Setelah 3 bulan berlalu, Jeremy hanya akan menjadi seorang duda jika ia bertahan sampai perceraian. Ia tidak akan terlalu terpengaruh jika ia berbicara tentang menikah lagi. Akan tetapi, jika seseorang yang tidak lebih dari sekadar alat baginya mengalami masalah dan meninggal, maka ia dapat dianggap sebagai duda, dan pernikahannya dengan Anya cinta dalam hidupnya dapat mengakibatkan Anya dipandang sebagai pengganti Corin. Banyak keluarga merasa tabu tentang hal itu, dan itu pasti lebih terasa lagi jika menyangkut keluarga kaya seperti keluarga Rivera. Karena Anya disayangi keluarganya seperti anak kesayangan mereka, mereka mungkin tidak akan pernah mengizinkannya menjadi pengganti orang lain. Dengan cukup banyak konflik keluarga antara keluarga Holden dan Rivera, tak ada gunanya menambah konflik lagi. Jeremy hanya berusaha menghindari hal-hal merepotkan seperti itu terjadi, dan tak perlu menjelaskannya dengan lantang jika sudah dipahami dengan jelas. Lagi pula, tidak ada gunanya menjelaskannya dengan sangat jelas. Terperinci. Corin berpikir sejenak, lalu menatap Jeremy dengan serius dan berkata dengan nada bernegosiasi, "Saya harap Anda tidak akan membawa Nona Anya kembali ke sini untuk bermalam lagi, Tuan." Jeremy tertegun pada awalnya dan mengangkat alisnya yang tampan untuk menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Kenapa tidak? Apakah dia cemburu?" tanyanya. Corin mengangkat bahu dengan tenang. "Kamu punya tempat lain di luar, kan? Kalau tidak ada yang dekat-dekat, kamu masih bisa memilih dari banyak hotel yang berbeda. Aku tidak peduli kamu tidur dengannya dimanapun di luar rumah, tapi akan sulit bagiku untuk terus bertingkah seperti Nyonya Holden kalau kamu terus-terusan membawanya pulang. Ada banyak orang di rumah ini, jadi apa aku harus tersinggung atau mengabaikanmu begitu saja di depan kepala pelayan dan pelayan lainnya? Lagi pula aku kan tidak punya hak untuk mengatur apapun yang kamu lakukan. Begitu kabar sampai ke para tetua, mereka akan tahu kalau pernikahanmu denganku palsu, dan kamulah yang akan mendapat masalah." Bab 273. Jeremy mengulang satu kalimat tertentu dengan dingin, "Kau tidak peduli jika aku tidur dengannya dimanapun di luar rumah." Corin mengangguk. Benar. Seketika, wajah Jeremy berubah sekelam tinta dan sedingin kolam es. Bibirnya berkedut saat ia tertawa kecil yang mengerikan. Corin bersiap-siap pergi ke kamar tamu setelah menyelesaikan kata-katanya.
Ia menepuk bahu Jeremy seolah Jeremy adalah temannya dan berkata dengan nada menggoda yang terkesan, khawatir, kamu kelelahan tadi malam, ya. Pastikan kamu istirahat yang cukup. Jangan terlalu memaksakan tubuhmu meskipun kamu sudah mendapatkan kecantikanmu. Jeremy menyipitkan matanya. Menurutmu apa yang kulakukan tadi malam? Aku tahu apa yang kulakukan. Dari mana kau dapat keberanian untuk menjebloskan kata-kata itu ke mulutku? Corin mengerutkan bibirnya. Tuan, yang ingin saya katakan adalah, terlalu memanjakan diri dapat menyebabkan penuaan dini meskipun Anda masih kuat dan energi sekarang. Anda perlu belajar mengendalikan diri demi kebahagiaan jangka panjang Anda. Katanya, lalu berjalan melewati pria itu dan berjalan santai ke kamar tamu sendirian. Sayangnya, Jeremy langsung mencengkeram kerah belakangnya begitu ia keluar dari kamar. Lalu, Jeremy mengangkatnya seperti boneka kain dan membawanya ke kamar mandi, lalu membanting dan mengunci pintunya. Corin dilempar ke dalam bak mandi oleh pria itu dengan cara yang agak kasar, dan dia menyalakan pancuran hingga air memercik ke seluruh tubuhnya. Karena dia tidak siap dengan apa yang akan terjadi. Kejadian itu membuatnya terbatuk 2 kali setelah basah kuyup dan dengan panik bersandar di tepi bak mandi. Apa yang kau lakukan, Tuan? Jeremy berdiri di dekat bak mandi dan menatapnya dengan nada merendahkan. Otakmu sepertinya tersumbat kotoran, jadi kurasa sudah tepat kalau aku mencucinya dengan air. Kaulah yang punya masalah di otakmu. Gerutu Corin dengan marah. Ia mencengkeram tepi bak mandi dan berdiri dari bak mandi yang licin itu untuk mencoba keluar, novel drama. Sandalnya tidak anti-selip, wajar saja kalau dia tidak sengaja terpeleset dan hampir jatuh tertelungkup di lantai yang keras. Dia pikir dia akan melukai dirinya sendiri dengan parah, tetapi akhirnya dia dicengkeram oleh Jeremy. Posturnya agak canggung, dan ia ingin segera turun darinya setelah ia merasa lebih stabil. Namun, ia tidak memberinya kesempatan dan memegang tubuh bagian bawahnya dengan tangannya yang besar. Ia berbalik sambil tetap memeluknya, lalu meletakkannya tepat di wastafel kamar mandi. Tubuh Corin terlalu basah, dan karena ia terpeleset saat dibaringkan di wastafel, ia secara naluriah mengaitkan leher Jeremy tetapi melepaskannya segera setelah ia duduk dengan kokoh. Ia ingin segera turun dari wastafel dan meninggalkan kamar mandi, tetapi lengannya disangga di kedua sisi tubuhnya, menguncinya di antara keduanya. Bahkan tubuhnya berdiri di antara kedua kakinya, menempel pada wastafel dan pinggangnya, mencegahnya lolos dari belenggunya. Postur tubuhnya dan jarak dekat mereka memalukan. Pakaian Corin yang basah kuyup, melekat erat di kulitnya dan menonjolkan sosoknya yang ramping dan indah, tanpa banyak imajinasi. Ia sedikit malu dan marah ketika berkata, apa yang kau lakukan? Jeremy mencondongkan tubuh, mendekatinya, dan berbisik, tidakkah kau curiga aku terlalu memanjakan diri tadi malam? Bagaimana kalau kutunjukkan padamu seperti apa bentuk kemanjaan sejati dariku? Corin terkejut dan sedikit takut. Aku bercanda. Pria dewasa sepertimu tidak bisa diajak bercanda. Pria itu menggenggam kedua tangan mungilnya yang gelisah di atas kepalanya, mencubit dagunya yang runcing, lalu mengangkatnya sambil berkata dengan suara serak nan menawan, kau benar. Aku tak bisa menerima lelucon. Aku terlalu serius. Auranya yang bergejolak, disertai nada mencela, menghantam tepat di wajahnya. Hati Corin terasa kacau, dan dia menutup matanya seolah ingin melarikan diri dari cobaan itu. Itu menyakitkan. Bab 274. Sakit. Tuan? Aduh, suara Corin bergetar. Sedikit, ia menggertakkan giginya untuk menahan rasa sakit. Wajahnya memucat, dan ia tampak seperti akan pingsan kapan saja. Jeremy menghentikan apa yang sedang dilakukannya, dan alisnya berkerut. Kenapa dia berteriak padahal aku belum melakukan apapun padanya? Dia tidak pernah berniat melakukan apapun padanya sejak awal dan hanya ingin memberinya sedikit ketakutan sebagai balasan atas perbuatannya. Kata-kata kepadanya, di mana sakitnya? Corin mengerutkan kening dengan tidak nyaman. Bulu matanya sedikit bergetar, dan matanya merah. Tanganku. Tangan. Jeremy mendongak dan menatap kedua tangan mungil yang ia genggam erat di depan cermin. Pupil matanya tiba-tiba mengecil saat ia melepaskannya dan menurunkan kedua tangan itu agar sejajar dengan mata agar ia bisa memeriksanya.
Pada saat itu, kedua tangan kecil Corin memerah dan bengkak seperti dua capit lobster rebus. Jeremy mengerutkan kening dan bertanya dengan suara berat, "Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan?" Corin menggelengkan kepalanya lemah dan hampir tak bisa bicara. Aku tidak tahu. Aku tidak melakukan apa-apa." Tangannya panas, dan rasa sakit yang tak tertahankan yang ia rasakan bisa diibaratkan seperti dicelupkan ke dalam minyak panas di penggorengan. Rasa sakit itu membuatnya berkeringat di sekujur tubuh, dan napasnya perlahan-lahan tersengal-sengal. Menjadi sulit juga. Tenggorokannya terasa seperti tersumbat dengan bola kapas. Sebelum akhirnya dia menutup matanya, dia mendengar Jeremy memanggil namanya dengan agak gugup. "Corin, Corin, Corin." Detik berikutnya, Jeremy segera bergegas keluar dari kamar mandi sambil menggendong Corin yang tak sadarkan diri. Di rumah sakit, Corin terbangun dan melihat langit-langit putih di atasnya dan infus tergantung tepat di sampingnya. Mulutnya kering, dan tenggorokannya terasa sakit. Ia ingin bangun, tetapi tak mampu. Ia ingin meraih air di lemari, tetapi ternyata tangannya terbungkus kain kasar rapat, seperti bola bundar yang sangat besar. Jari-jarinya tak terlihat, dan ia sama sekali tak bisa menggenggam apapun. Novel drama. Dia terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit dan melihat sekelilingnya. Karena ia satu-satunya orang di bangsal, keheningan itu memekakkan telinga dan menakutkan. Rasanya seperti saat ibunya mengirimnya ke rumah sakit untuk berobat saat ia masih kecil. Ibunya pernah menyuruhnya menunggu dengan patuh di bangsal sementara ia pergi membeli makanan. Dia memperhatikan cairan di infusnya keluar setetes demi setetes, tetapi ibunya tidak pernah kembali. Oleh karena itu, rumah sakit menjadi salah satu tempat yang paling tidak disukainya. Ia sedang merasa sedih ketika sebuah suara keras memanggilnya, "Corin, kau sudah bangun. Aku senang sekali." Corin mendengar suara itu dan melihat Annie telah masuk. Annie bergegas ke ranjang rumah sakit dan menatapnya dengan cemas. "Aku baru saja ke kamar mandi. Kenapa matamu merah?" Corin tersenyum tipis dan menjawab dengan suara serak, "Aku baik-baik saja. Aku hanya tidur terlalu lama." Annie lalu mengangguk. "Kalau begitu, apakah kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Mau kupanggil dokter untuk memeriksamu?" Corin menggeleng. "Tidak apa-apa. Bisakah kamu membantuku berdiri dan mengambilkan air? Aku sedang haus sekali sekarang." Annie menuruti permintaan Corin dan dengan hati-hati membantunya berdiri. Ia lalu meletakkan bantal di punggung Corin, lalu membawakan segelas air dengan sedotan dan mengangkatnya agar Corin menyesapnya. Corin awalnya ingin mengambil gelas air untuk diminum sendiri, tetapi karena dia tidak dapat memegang gelas dengan tangannya, dia hanya bisa menerima bantuan Annie sambil menjulurkan kepalanya dan minum dengan sedotan. Bab 275. Tenggorokan Corin terasa jauh lebih baik setelah ia minum banyak air. Ia bersandar di ranjang rumah sakit dan bertanya pada Annie, "Kenapa kamu di sini?" Annie meletakkan gelasnya sebelum menjawab, "Paman Jeremy meneleponku dan memintaku untuk segera ke rumah sakit setelah membelikanmu pakaian dalam yang bersih dan nyaman. Aku datang segera setelah membeli semuanya." Pakaian dalam. Corin merasa malu saat dia melihat ke bawah. Dia ingat dikunci di kamar mandi oleh Jeremy dan basah kuyup sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Meskipun dia mengenakan gaun rumah sakit, pakaian dalamnya kering dan telah diganti. "Siapa yang membantuku mengganti celana dalamku?" tanyanya sambil mengerutkan kening. Annie berkata, "Aku melakukannya. Aku juga melepas bajumu yang basah." Novel drama. Jawabannya membuat Corin menghela napas lega. Ia tak lagi merasa malu seperti sebelumnya dan berkata, "Oh, baguslah." Annie menambahkan, "Tapi dia membantu di satu sisi karena aku tidak punya kekuatan untuk menahanmu dan memakaikan bajumu pada saat yang bersamaan." Rasa malu Corin kembali. Apakah dia menyaksikan seluruh prosesnya? Annie melambaikan jarinya. "Tidak, tidak, tidak. Dia ingin, tapi aku." Bersikeras agar dia memalingkan wajahnya. "Kalian berdua mungkin suami istri, tapi tetap penting untuk menjaga kerahasiaan. Kalau tidak, tidak akan ada tanda-tanda intrik di masa depan." Bibir Corin berkedut. Annie terkadang bisa sangat bodoh. Annie kembali mendesah cemas sambil memegang tangan mungil Corin yang bengkak merah seperti capit kepiting.
Kenapa alergimu begitu parah kali ini? Apa yang kau sentuh? Corin sudah menduga itu reaksi alergi begitu ia bangun. Entahlah. Aku pasti tidak sengaja menyentuh alergen. Dia hanya memiliki reaksi alergi yang parah terhadap produk perak, dan hal lainnya tidak terlalu serius. Sebelumnya, di arena pacuan kuda, anting perak kecil saja sudah cukup untuk membuat telapak tangannya memerah dan bengkak. Reaksi alergi parah yang dialaminya saat itu pasti karena ia telah menyentuh banyak perak, tetapi ia tidak ingat pernah menyentuh apapun, baik saat ia naik taksi kembali ke kediaman Holdens dari Sky Mirror Residence, maupun saat ia kembali ke kamar. Ia menduga ia mungkin telah secara tidak sengaja menyentuh beberapa benda perak tersembunyi di dalam taksi. Tolong lebih waspadai alergenmu. Jangan ceroboh lagi. Apa kau tahu betapa takutnya Paman Jeremy dan aku ketika kami datang dan melihat wajahmu yang pucat dan tak sadarkan diri? Oke, aku akan lebih memperhatikannya nanti. Corin lalu melirik ke sekeliling bangsal setelah menjawab Annie. Annie tampaknya sudah menebak mengapa Corin bersikap seperti itu, jadi dia mencondongkan tubuh dan bertanya, apakah kamu mencari Paman Jeremy? Corin tidak menyangkalnya. Di mana dia? Niat awalnya bukan untuk menemui Jeremy. Ia hanya ingin tahu siapa yang mengirimnya ke rumah sakit, dan apakah Jeremy bisa menitipkannya pada Annie begitu saja agar ia bisa pergi tanpa perlu bertanggung jawab atas dirinya. Annie berpikir sejenak dan menceritakan yang sebenarnya kepada Corin. Begini, Anya mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang dan dirawat di rumah sakit yang sama. Sunny baru saja menelepon Paman Jeremy dan memintanya untuk menjenguknya. Corin menyipitkan matanya sedikit dan berkata, oh, begitu. Annie menatap Corin sekilas, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi ia ragu dan berkata, kamu lapar, mau makan? Aku akan minta dibelikan makanan untukmu. Corin menggeleng, tidak, aku belum lapar. Annie merasa sedikit gelisah. Jangan marah, Corin. Paman Jeremy akan segera kembali. Corin mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Tidak, buat apa aku marah? Jiwa seseorang biasanya menjadi lebih rapuh dan mudah tersinggung saat sakit. Namun, ia tidak marah, dan yang ia inginkan hanyalah pulang, ke rumah tempat ia, Sante, dan Aaron tinggal, dan memeluk Mia kecil mereka di sofa sambil mendengarkan musik klasik favoritnya tanpa melakukan apapun. Tiba-tiba, seseorang mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Tubuh Jeremy yang tinggi dan ramping terlihat, dan di belakangnya ada Anya, yang masih mengenakan gaun rumah sakit. Bab 276. Paman Jeremy, kau kembali. Annie segera bangkit dari ranjang rumah sakit untuk memberi jalan bagi Jeremy begitu melihatnya muncul. Namun, ekspresinya membeku saat dia melihat Anya datang bersama Jeremy, dan tanpa sadar dia menoleh untuk melihat bagaimana reaksi Corin. Ekspresi Corin tetap tenang, dan tampaknya tidak ada perubahan emosi sama sekali. Apakah kamu baru saja bangun? Jeremy berjalan perlahan ke sisi ranjang rumah sakit. Ia berdiri dengan postur anggun dan santai, tangannya terselip elegan di ikat pinggang celananya. Tatapan matanya yang tenang tak terbaca saat ia menatap ke bawah ke arah wanita itu. Ya, Corin mengangguk, menatap mata Jeremy yang tampan, lalu mengalihkan pandangannya tanpa berlama-lama, menatap Anya yang berada di sampingnya. Pria itu bisa tahu apa yang ingin dia tanyakan dan berbalik. Untuk melihat Anya di sampingnya. Lalu ia berbalik ke arah Corin dan berkata lembut, dia ingin bertemu denganmu. Annie berdiri di satu sisi dan mengeluarkan suara dingin yang hampir tak terdengar. Mendengus dari lubang hidungnya, Anya, seperti Corin, mengenakan gaun rumah sakit yang mengembang. Ada kain kasa yang melilit dahinya, dan penampilannya yang terluka membuatnya tampak semakin kurus dan lemah, lambang seorang perempuan sakit yang perlu dirawat. Namun, ia sama sekali tidak tampak angkuh dan memiliki senyum ceria namun santai di wajahnya. Ia berinisiatif untuk melangkah maju dan bertanya dengan khawatir, "Kudengar Jeremy bilang kau dirawat di rumah sakit karena alergi, dan aku ikut dengannya untuk menjengukmu karena aku sedikit khawatir. Bagaimana keadaanmu sekarang?" Novel drama. Corin menjawab dengan sopan, "Terima kasih atas perhatianmu. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Bagaimana denganmu, Nona Anya? Kamu juga terlihat terluka. Apa kamu baik-baik saja?"
Anya menyentuh dahinya yang dibalut kain kasa dan mendesah tak berdaya, aku baik-baik saja. Itu bukan kecelakaan mobil yang serius. Aku hanya mengalami lecet di kepala. Keluargaku agak rewel, dan mereka bersikeras aku harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari untuk observasi. Raut wajahnya agak kesal, seolah tak ada yang bisa ia lakukan terhadap apa yang dipaksakan keluarganya padanya. Namun, ketidakberdayaan itu secara tidak sengaja mengungkapkan betapa ia disayangi oleh keluarganya, yang melimpahinya dengan cinta dan kasih sayang. Karena ia menerima perawatan seperti itu sejak kecil, ia tidak kekurangan kekayaan, persahabatan, dan kasih sayang, apapun yang ia inginkan dapat diperoleh tanpa usaha, yang memungkinkannya untuk bertindak seperti anak kecil. Kehidupan yang baik yang ia jalani saat itu mungkin berarti bahwa ia telah menyelamatkan dunia di kehidupan sebelumnya. Corin tersenyum dan tetap diam. Anya sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Ia melihat ke kiri dan ke kanan, ke sekeliling bangsal, dan menyadari bahwa Annie adalah satu-satunya orang lain di bangsal itu selain dirinya dan Jeremy, yang baru saja masuk. Di mana keluargamu, Corin? Kenapa mereka tidak ada di rumah sakit untuk merawatmu? Wajah Corin sedikit menggelap saat mendengarnya. Tanda pisah. Keluarga. Aku tidak punya keluarga. Baru-baru ini ia mengetahui bahwa Marvin bukanlah ayah kandungnya, jadi bahkan Sherlyn yang selama ini ia anggap sebagai saudara tirinya, juga tidak memiliki hubungan darah dengannya. Sementara itu, keluarga Carew di pedesaan juga tidak ada hubungannya dengan dirinya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dia tidak mempunyai sanak saudara. Corin tetap diam, dan Annie lah yang maju untuk menyuarakan pendapatnya. Pernyataanmu agak aneh, Nona Anya. Bukankah aku dan Paman Jeremy keluarga Corin? Kami sedang bersamanya di rumah sakit sekarang. Anya menatap Annie dan menjelaskan dengan polos, kamu. Aku salah paham, Annie. Aku tahu kamu keluarga Corin, tapi maksudku, kenapa tidak ada satupun keluarganya yang datang ke sini? Annie tidak tahu menahu tentang urusan keluarga Corin dan hanya merasa Anya terlalu ingin tahu. Kehadiranku dan Paman Jeremy di sini sudah cukup. Kita seharusnya tidak mengganggu keluarganya. Anya tidak setuju. Kita tidak bisa menyembunyikannya dari mereka hanya karena takut mereka akan khawatir. Alergi Corin sangat parah sehingga dia pasti merasa sangat tidak nyaman saat ini. Aku yakin dia akan merasa jauh lebih baik jika kerabat dekatnya ada di sisinya saat ini. Annie merasa kata-kata Anya masuk akal, jadi ia menoleh ke arah Corin dan bertanya dengan patuh, apakah kamu ingin keluargamu datang dan menemanimu? Apakah kamu ingin Paman Jeremy mengirim seseorang untuk menjemput mereka? Corin menggelengkan kepalanya dan berkata, ini cedera kecil. Tidak perlu meminta mereka kembali karena saya akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Annie sangat patuh dan melakukan apa yang diperintahkan Corin. Ia mengangguk dan tidak lagi terlibat. Melihat Corin tidak bergerak, Anya menatap Jeremy dengan cemas lagi dan berkata dengan tulus, Corin mungkin bersikeras bahwa ini tidak serius, tapi menurutku lebih baik menelepon keluarganya dan memberi tahu mereka. Bab 277. Jeremy menunggu instruksi lebih lanjut dari Corin setelah mendengar apa yang dikatakan Anya. Ia tahu bahwa gadis kecil itu tumbuh besar di pedesaan dan memiliki hubungan yang relatif buruk dengan keluarga Carew, tetapi jika Corin ingin bertemu mereka, ia bisa mengabulkan keinginannya. Terima kasih atas perhatianmu, tapi sayangnya aku tidak punya keluarga, jawab Corin tanpa ekspresi. Anya tertegun. Apa, maaf, Corin. Aku tidak tahu. Bukan masalah besar, Corin tersenyum dan tampak tidak mempermasalahkan apa yang dikatakan Anya. Sejujurnya, lebih baik tidak punya keluarga daripada punya keluarga seperti keluarga Carew. Anya merasa sangat tersentuh ketika Corin tidak marah padanya, jadi ia melangkah maju dan dengan lembut menggenggam salah satu tangan Corin yang terbalut kain kasa sambil berkata dengan penuh emosi, kau punya kepribadian yang baik, Corin. Kita juga punya nasib yang cukup aneh, mengingat kita berdua dirawat di rumah sakit di hari pertama kita bertemu. Kau bisa memperlakukanku seperti adikmu mulai sekarang. Jangan ragu untuk mencariku jika kau butuh sesuatu. Ia menggenggam tangan Corin yang bengkak dengan hati-hati dan tiba-tiba bingung harus tertawa atau menangis. Tanganmu mungkin bengkak dan sakit, tapi kelihatannya lucu, seperti pom-pom kecil.
Corin menatap Anya yang sedang bersikap intim dengannya dengan tenang dan menunduk menatap tangannya. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, dan ia sepertinya telah menemukan jawabannya. Teka-teki, dia telah memastikan bahwa dia tidak menyentuh apapun. Tanda pagar 273. Alergen yang jelas sebelum dia menderita reaksi alergi, dan satu-satunya orang selain Jeremy yang menyentuh tangannya adalah Anya, yang melakukannya 2 kali. Anya menunjukkan kebaikan hatinya di pintu masuk perkebunan Holdens dan datang untuk memegang tangannya. Corin mundur untuk pertama kalinya karena merasa canggung, tetapi ia tak sanggup menahan diri untuk kedua kalinya karena Anya tampak terlalu baik. Mungkinkah gadis yang tampak polos itu telah melakukan sesuatu pada tangannya? Setidaknya kita bisa saling menemani dan tidak merasa kesepian selama beberapa hari di rumah sakit ini. Kata Anya sambil tersenyum. Corin menatap wajah polos Anya dengan penuh pertimbangan namun tidak menanggapi pernyataannya. Annie mengeluh dengan marah, rumah sakit bukan tempat untuk bersenang-senang. Dokter bilang Corin perlu istirahat selama 2 hari ke depan, jadi saya khawatir dia tidak bisa menemani Anda, Nona Anya. Anya tertegun dan merasa sedikit malu. Kamu, benar, bagaimana mungkin aku sebodoh itu memperlakukan rawat inap seperti sesuatu yang menyenangkan? Annie berkata tanpa menahan diri, karena kamu terbiasa dirawat di rumah sakit dengan tubuhmu yang lemah dan sakit. Pupil mata Anya yang seperti rusa berkedip-kedip, dan dia menundukkan kepalanya karena malu seperti anak kecil yang telah berbicara dan melakukan sesuatu yang salah. Ekspresi Jeremy merosot, dan dia menatap Annie dengan tegas. Jangan kasar. Piagam 287. Annie mengerutkan bibirnya dan bergumam dengan suara rendah, aku tidak salah. Anya melihat waktu di jam tangannya, lalu mengangkat kepalanya lagi dan berkata dengan lembut, aku sudah mengunjungi Corin, jadi kurasa sudah waktunya aku kembali, atau keluargaku akan sangat khawatir. Jeremy mengangguk dan menjawab dengan gerutuan ringan. Anya mengucapkan selamat tinggal kepada Corin dan berbalik untuk berjalan menuju pintu. Ketika sampai di pintu bangsal, ia tiba-tiba berhenti dan menoleh tanpa daya. Aduh, aku lupa cara kembali ke bangsalku. Bisakah kau mengantarku ke sana, Jeremy? Jeremy tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk bersiap mengantarnya pergi. Sebelum kakinya yang panjang dapat melangkah maju, tangan besarnya digenggam oleh tangan kecil kikuk yang membengkak seperti balon. Jeremy menghentikan apa yang tengah dilakukannya, menoleh untuk melihat Corin memeluknya, dan terlihat sedikit semangat di matanya. Bab 278. Corin tidak berkata apa-apa. Ia hanya memegang tangan pria itu dan menatapnya tanpa berkedip. Ia hanya menatapnya sekilas, dan terserah pria itu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Setelah 2 detik hening, Jeremy menoleh ke Annie dan berkata, bisakah kau membantuku membawa Nona Anya kembali ke kamarnya, Annie? Annie tentu saja tidak senang mendengarnya, tetapi ia sangat menyadari situasi yang sedang terjadi. Jika ia tidak pergi, Corin pasti akan sedih karena Jeremy harus pergi. Sebagai pendukung Corin yang paling setia, ia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Baiklah, Paman Jeremy, aku akan mengirim Nona Anya kembali ke bangsalnya sesopan mungkin. Annie kemudian dengan enggan berjalan ke Anya, ayo pergi. Aku yang harus mengirimmu karena Paman Jeremy sedang tidak ada waktu luang. Mata polos Anya menatap lurus ke tangan Corin. Memeluk Jeremy, dan ia tertegun sejenak sebelum berbalik menatap Annie. Kau tahu di mana bangsalku, Annie? Annie tidak menganggapnya terlalu serius. Aku bisa tanya-tanya, kan? Mulutku masih berfungsi, dan ada perawat yang berjaga di setiap lantai rumah sakit. Ekspresi Anya sedikit berubah, tapi itu langsung digantikan oleh senyuman saat dia berkata, kau benar. Ayo pergi. Sebelum pergi, Anya kembali menatap Corin dengan saksama dan berkata dengan penuh perhatian, jaga kesehatanmu baik-baik, Corin. Aku akan menjengukmu besok. Corin mengangguk. Kamu juga. Semoga cepat sembuh. Tatapan Anya beralih dari Corin, dan ia menatap Jeremy dengan penuh kasih sayang. Kalau begitu aku pergi dulu, Jeremy. Tentu. Jeremy tidak banyak bicara, novel drama. Akhirnya, Anya pergi bersama Annie. Corin dan Jeremy adalah 2 orang yang tersisa di bangsal. Ia menatap Corin yang menggenggam tangannya,
dan kehangatan muncul dari dasar matanya saat ia mengangkat alis untuk menatap wajah mungil Corin. Ada apa? Saya baik-baik saja. Corin melepaskan tangannya tanpa ragu. Ia hanya ingin menguji reaksi Anya untuk memastikan tebakannya. Jika Anya gadis yang sederhana, maka sebagian besar emosi Anya akan terlihat di wajahnya. Perempuan muda yang dimanja oleh keluarga mereka tidak perlu belajar menilai situasi dan menyembunyikan emosi. Contoh perempuan seperti itu adalah Annie dan Francine, yang keduanya memiliki temperamen yang lugas dan tidak menyembunyikan emosi mereka. Mereka tidak akan ragu untuk menunjukkan emosi mereka yang sebenarnya. Sebaliknya, Anya tetap tersenyum meskipun merasa terganggu dengan cara ia melihat Corin menggenggam tangan Jeremy sebelumnya. Itu membuktikan bahwa Anya tidak sesederhana dan selugu yang ia tunjukkan, dan bahwa ia lebih licik daripada yang terlihat. Akan tetapi, parasnya yang rupawan dan pesonanya tidak sesuai dengan cara ia berpura-pura. Sejujurnya, Corin tidak peduli apakah Anya berpura-pura atau tidak, atau seperti apa Anya sebenarnya. Ia lebih khawatir apakah Anya ada hubungannya dengan reaksi alergi parahnya, dan apakah Anya telah memanipulasinya. Jika ya, hubungan apapun di antara mereka akan hancur. Meskipun dia tidak bisa mengatakan dari tes sebelumnya apakah Anya melakukannya, dia bisa memastikan bahwa Anya bermuka dua dan tidak tulus, yang mengharuskan lebih berhati-hati saat berinteraksi dengannya di masa mendatang. Mengenai penyebab sebenarnya dari alerginya, tampaknya mustahil baginya untuk mengetahui kebenarannya, karena jika ia menganalisis situasi berdasarkan dua perspektif sederhana, yaitu motif dan kecurigaan, maka hampir pasti Anya adalah pelakunya. Sayangnya, hampir tidak akan ada bukti jika Anya berganti pakaian dan mencuci tangannya. Yang tidak Corin duga adalah Jeremy akan bertahan hanya karena tarikan ringan darinya, dan bukan karena ingin mengantar kekasihnya itu keluar. Kau mencegahku mengirim Anya ke bangsalnya dan sekarang kau meninggalkanku kedinginan seperti ini. Apa yang kau coba lakukan? Corin. Nada bicara Jeremy tidak senang, dan dia tampak keberatan dengan tindakannya. Corin tersadar dan mendapati Jeremy masih berdiri di samping ranjang rumah sakitnya dan menatap, atau lebih tepatnya, melotot ke arahnya. Ia tahu Jeremy akan menganggap perilakunya agak aneh, jadi setelah memikirkannya, ia berkata, "Aku baru ingat ada sesuatu yang kubutuhkan darimu." Itu lebih seperti itu. Jeremy mendengus dingin, lalu bergerak. Dengan anggun dan duduk di sisi ranjang rumah sakit. Kakinya yang panjang disilangkan malas satu di atas yang lain, seperti seorang raja yang menunggu rakyatnya menyampaikan laporan. Apa itu? Bab 279. Corin mendecakkan bibirnya dan berkata, "Ada kue buatanku sendiri di kulkas rumah. Bisakah kamu minta Tommy untuk mengambilkannya? Aku sedang ingin sekali memakannya." Ekspresi Jeremy berubah dingin. Hanya itu. Corin mengangguk. Ya, itu saja. Raut wajah Jeremy tampak tidak senang, tetapi ia menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Kalau ada yang ingin kau tanyakan, tanyakan sekarang. Aku akan menceritakan semuanya." Tidak. Corin memandang keluar jendela ke langit dan menguap lelah untuk menghindari melihat pria itu. Dia tidak punya apa-apa untuk ditanyakan, dan karena dia bukan istri kandungnya, akan menyebalkan jika dia bertanya terlalu banyak. Jeremy menatapnya dengan acuh tak acuh, dan rahangnya perlahan menegang. Seandainya bukan karena tangan mungilnya yang bengkak dan menyedihkan, ia berharap bisa menggendongnya dan memberinya novel drama yang bagus. Pelajaran. Perbuatannya itu membuatnya jengkel, dan dia tidak punya pilihan selain menerimanya sambil memijat alisnya yang tebal. Lalu, ia menarik tangan Corin yang bengkak dan terbalut kain kasa, lalu meletakkannya di telapak tangannya untuk melihat apakah bengkaknya sudah mereda. Ia lalu bertanya, "Apakah tanganmu masih sakit?" Corin sedari tadi terus melihat keluar jendela dan terkejut dengan tindakannya. Ia menjawab singkat, "Tidak apa-apa. Aku bisa menahannya." Jeremy mengerutkan kening, dan lengkungan lembut sudut bibirnya membeku dalam hitungan detik. Dia mungkin orang nomor satu di dunia dalam hal merusak suasana hati. Pria itu mendesah tak berdaya dan menyelipkan sejumput rambut ke belakang telinganya. "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati." Corin terkejut dengan apa yang dilakukannya dan memalingkan wajahnya sebelum menutup mata.
Ia lalu bergumam dalam hati, ya, kau takkan membiarkanku mati. Setidaknya dalam 3 bulan ini, kau takkan mati. Bab 280. Saat Corin terbangun lagi, langit di luar jendela sudah gelap. Efek samping antihistamin yang disuntikkan ke dalam tubuhnya membuatnya sangat mengantuk, dan ia tidur sangat nyenyak saat itu. Namun, kondisinya segera membaik, dan ia mampu duduk sendiri. Begitu dia duduk, insting pertamanya adalah melihat sekeliling, lalu dia melihat sosok pria jangkung duduk di sofa di bangsal. Ia terkejut, dan ketika ia melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa itu adalah Jeremy. Ia sedang duduk malas di sofa dengan laptop di pangkuannya. Dahinya ditopang oleh tangannya, dan sepertinya ia sedang fokus pada suatu pekerjaan penting. Penting, kamu sudah bangun. Perhatiannya jelas tertuju pada laptop, namun dia tahu bahwa dia sudah bangun tanpa perlu repot-repot menatapnya. Corin mengerutkan kening dan bertanya dengan heran, mengapa kamu masih di sini? Jeremy meliriknya, meraih kopi di meja, dan menyesapnya. Bukankah ada yang bilang padaku untuk tidak pergi bahkan setelah tertidur? Bibir Corin berkedut canggung. Bukankah sudah kubilang kau boleh pergi saat Annie kembali? Di mana dia? Ia melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak melihat tanda-tanda Annie di bangsal. Tommy mengirimnya pulang, jawabnya lembut. Raut wajah Corin berubah masam. Karena Annie sudah pergi, maka hanya Jeremy yang tersisa bersamanya di ruangan itu. Jeremy mengangkat sebelah alisnya. Ada apa? Apa kau kecewa aku menemanimu tidur? Frasa, menemanimu saat kau tidur, terdengar sederhana. Tetapi untuk beberapa alasan, kedengarannya sangat menyindir ketika keluar dari mulut Jeremy. Corin memang kecewa, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Annie sudah pergi. Corin mendesah tak berdaya, melirik sekilas ke arah pria itu, dan mendapati pria itu sedang menggunakan garpu untuk makan sesuatu sambil menatap komputer. Ia lapar setelah tidur seharian, jadi ia mengecap bibirnya dan bertanya, kamu makan apa? Kue, jawabnya acuh tak acuh. Kue, sejak kapan dia suka makan yang manis-manis? Tiba-tiba terlintas di benaknya, dan ia langsung melotot ke arahnya. Apakah ini kue kastanyeku? Ya, itu punyaku. Aku simpan. Siapa bilang boleh dimakan? Pria itu memasang wajah datar. Kamu tidur dan belum bangun, sayang sekali kalau tidak memakannya karena makanan seperti ini mudah rusak di suhu ruangan. Corin mengerutkan kening. Yah, aku bisa memakannya sekarang setelah aku bangun. Berikan. Datang dan ambil sendiri. Corin bangun dari tempat tidur untuk mengambil kue itu, tetapi begitu ia berjalan ke sofa, ia mendapati hanya ada sepotong kecil kue yang tersisa. Jeremy sudah menghabiskan sebagian besarnya. Novel drama. Ia tampak kesal dan mengulurkan kedua tangannya yang bengkak untuk mengambil kue itu. Begitu ia mengangkat piring, Jeremy menekannya kembali ke meja dengan dua jarinya yang panjang. Duduklah, dan makanlah bersamaku. Itu milikku. Corin memasang ekspresi protektif, dan alisnya berkerut. Jeremy memasang ekspresi dominan. Berarti aku nggak boleh makan apa-apa. Corin sangat marah. Kenapa kamu masih berusaha merebutnya dariku setelah makan begitu banyak? Dia lalu segera mengambil piring itu dan ingin pergi lagi. Pria itu mengangkat tangannya yang besar dan menggunakan jari-jarinya yang panjang untuk memegang ujung piring yang lain. Ia menarik piring itu ke arahnya, menyeret Corin yang sedang memegangnya, dan berkata, apa kau benar-benar pelit soal sepotong kue dengan orang yang mengirimmu ke rumah sakit dan merawatmu seharian? Meskipun kondisi tangan Corin membuatnya tidak nyaman untuk melakukan apapun, ia tidak melepaskannya dan terus memegang piring erat-erat sambil menghadapinya. Hanya tersisa satu potong, dan aku ingin menghabiskan semuanya. Aku selalu bisa membuatkan satu untukmu lain kali kalau kau mau. Setuju. Jeremy tiba-tiba melepaskannya, dan Corin jatuh ke pelukannya karena inersianya membuatnya sulit mengendalikan pusat gravitasinya. Untungnya, kue itu tidak jatuh dan berhasil ditangkap oleh tangan pria itu. Dagunya membentur tulang selangkap pria itu dengan keras, dan ia bisa merasakan lekuk tulangnya melalui lapisan pakaiannya. Ia langsung berdiri, tetapi merasa tertusuk ketika tanpa sengaja melewati profil samping pria itu. Dia menggaruk wajahnya dengan tangannya dan mengeluh, bukankah sudah waktunya kau bercukur?
Sekarang kau sudah penuh dengan janggut tipis. Oh, Jeremy mengernyitkan alisnya, memeluk pinggang gadis itu dengan satu tangan, lalu menarik tubuhnya mendekat lagi agar ia bisa mengusap wajahnya dengan sengaja. Ia ingin mengusap-usap kulit gadis kecil itu dengan janggut tipisnya. Wajah Corin memerah ketika dia mengusap wajahnya, dan dia tidak tahu harus marah atau malu. Tuan, berhenti. Cukup. Jeremy melepaskannya dan menatapnya dengan mata lelah. Aku tidak sempat bercukur karena aku belum menutup mata selama 2 hari ini. Corin terkejut. Dia belum tidur selama 2 hari.